فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Pada kurban, ya. Poin yang pertama, nomor 1, apa itu udhiyah? Ya, udhiyah itu isim atau kata yang diserap dari kata duha. Kalau udhiyah kita mungkin jarang dengar, tapi kalau duha udah sering dengar ya. Ada yang nggak tahu duha itu apa? Waktu duha, tahu semua. Nah ternyata udhiyah itu isim mushtaq kalau bahasa Arab itu. Artinya kata yang diserap sifatnya dari kata isim duha. Apa itu makna duha itu? Irtifa'us syams, naiknya matahari. Artinya apa? Sinar matahari sudah mulai panas. Sering saya jelaskan, waktu duha itu yang terbaik adalah ketika unta itu sudah apa? Bangkit dari duduknya gitu loh, menderum. Unta itu kan bahasanya menderum, bukan duduk ya, menderum. Nah, jadi ketika dia sudah tidak menderum, sudah bangkit, itulah artinya apa? Dia sudah kepanasan oleh cahaya matahari, maka itulah waktu terbaik untuk sholat. Itulah masuk waktu duha, ya, waktu terbaik, ya. Dan itu sekitar jam-jam 8 atau jam-jam 9 lah. Irtifa'us syams. Nah, makanya udhiyah itu ada 4. Ada udhiyah bahasanya, ada idhiyah, ada dohiyah, ada adha. Ya. Nah, itu semuanya dari kata duha. Jadi nanti para ikhwan sekalian dan para santri sekalian kalau ingat, kalau dengar kata itu jangan apa itu? Gitu kan? Enggak pernah dengar. Nah, ini sudah dengar. Itu mana duha, idul apa? Udhiyah secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, ya, makna udhiyah itu apa? Ma yudbahu minan na'am taqarruban ilallah min yaumil 'id ila akhiri ayyami tasyrik. Ya. Yaitu apa saja yang disembelih dari hewan ternak taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dari Yaumul Aid 10, tanggal 10 Zulhijjah ila akhir ayyami tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13. Ya, itu hari-hari tasyrik. Diharamkan berpuasa di hari tasyrik. Jadi kalau kita puasanya hari Jumat, berarti hari tasyrik Sabtu, Ahad, Senin. Ya. Seperti itu. Fasholli li rabbika wanhar. Ini dalil pensyariatan kurban. Salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Itu yang pertama ya, poin yang pertama. Penjelasan tentang apa itu udhiyah. Yang kedua, hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Apa sih hikmahnya? Tentu banyak hikmah, ya. Namun secara garis besar bapak-bapak dan para santri sekalian, ada 3 hikmah kita disyariatkan untuk ibadah kurban. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Meningkatkan rasa syukur. Jadi dengan berkurban itu memperbanyak rasa syukur. Ya. Bagaimana ketika ibadah kurban itu orang-orang yang memiliki kelapangan harta, ya, menyisihkan sedikit hartanya untuk berbagi sesama. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan bisa ikut menikmati makan daging kurban yang mungkin tidak dia dapatkan di hari-hari yang lain. Maka meningkatkan rasa syukur. Surah Al-Hajj ayat 36. Kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Demikian kami tundukkan unta-unta itu agar kalian bersyukur. Yang kedua, para ikhwan dan para santri sekalian, hikmah disyariatkan ibadah kurban sebagai bentuk ketakwaan dan pengagungan kepada Allah. Dalam surah Al-Hajj tadi ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaan kita. Kenapa? Karena kita tunduk kepada Allah.
Makanya kurban itu sendiri dari kata qoruba, artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya sebaik-baik ibadah pada hari nahar adalah menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Sebaik-baik ibadah pada yaumul nahar, pada yaumul id, Idul Adha adalah menumpahkan darah. Kalau ditanya Ustadz, mana lebih utama? Hari ini kan banyak, kemarin bencana alam di mana? Di mana bencana alam kemarin? Di Luwu ya. Sampai rumah tenggelam oleh lumpur. Ya. Artinya apa? Namanya bencana alam ini kan biasa kita digalakkan untuk membantu sesama. Mana yang dipilih Ustaz? Ibadah kurban atau membantu korban bencana alam? Ayo. Ya. Kalau kata Dr. Zain Ahmad Zain Nanajah, beliau mengatakan kalau memang seperti itu, kirimkan hewan sembelihan kurban untuk korban bencana alam. Jadi dua-duanya dapat. Ya, kalau punya kelapangan harta, dua-duanya bisa lakukan. Di sini dia kurban, kemudian juga dia kasih bantuan, silahkan. Kan gitu, ngasih bantuan sampai ke Sulawesi Selatan sana, silahkan. Tapi kalau pas-pasan, dananya pas-pasan, kurban atau bantu korban bencana alam, ya sudah, jadikan hewan kurban, bantuannya, hartanya kirimkan untuk, wakilkan untuk dijadikan sebagai ibadah kurban di tempat bencana alam tersebut, di tempat musibah. Ya, seperti itu. Yang ketiga, sebagai bentuk pengagungan terhadap syiar Allah. Nah, ternyata hewan-hewan yang dijadikan kurban itu termasuk syiar agama Allah. Dalilnya dari surah Al-Hajj ayat 36. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, hewan apa yang boleh dijadikan hewan kurban? Sini jelas dalam mazhab Syafi'i 3, unta, sapi, kambing, dan yang sejenis sapi. Apa itu? Kerbau. Kerbau itu nggak apa, boleh. Ya. Namun selain hewan bahimatul an'am, dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Meskipun di mazhab lain dianggap sah. Contoh, Ibnu Abbas mengatakan boleh berkurban dengan angsa atau ayam. Ya, itu pendapat Ibnu Abbas, sesuai dengan kemampuan. Bahkan juga ternyata diperbolehkan akikah dengan ayam atau angsa. Ya. Nah, tapi kan ini kan pendapat Ibnu Abbas. Adapun dalam mazhab Syafi'i, ya, itu tidak dianggap hewan untuk kurban.